Shalom.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau, karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 hingga ayat 3.
Hukum Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 18 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Kristus
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga ayat 27. Amos 5 ayat 18 hingga ayat 27 kita baca secara responsoria. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memangut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku bercerita, aku menghanyut perangmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Kamu akan mengangkut sakut, rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damasik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 dan 3. Tuhan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor lansia.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan warta jemaat di gereja kita. Warta jemaat gereja kita Minggu tanggal 12 November 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik minggu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih Pauli Ulian Manomu Haroroni Tuhan. Yang kedua, anak yang lahir. Pertama, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Tuhan telah mengaruniakan anak perempuan bagi Bapak Charles Pardomuan Tarihoran dan Ibu Mariani Huta Barat dari WIK Pos Pelayanan Taman Baloi, Punggur. Anak dalam kondisi sehat dan juga demikian dengan ibunya. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, Tuhan telah mengaruniakan anak kembar, laki-laki dan perempuan, bagi keluarga Bapak Antoni Aditya Daniel Siahaan dan Ibu Ira Adelina Lumban Tobing dari WIK Batam Center. Anak dalam kondisi sehat dan demikian juga dengan ibunya. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Edward Parlin Silalahi dan Ibu Hermaida Sigalingging beserta satu orang anak mereka. Mereka pindah dari Mahanaim, Resort Mahanaim. Alamat mereka di Taman Residence Golf 3, Sukajadi, masuk ke WIK Baloi Ditpam. Keempat, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini sudah tidak menjadi jemaat kita lagi, keluarga Bapak Lambertus Sormin dan Ibu Sinta Dame Gultom beserta satu anak mereka dikarenakan sudah pindah ke HKBP Bethesda Resort Batu Aji Lama. Yang kelima, kunjungan paduan suara dewasa campuran atau PDSC HKBP Batam. Pada hari ini Minggu tanggal 12 November 2023, paduan suara dewasa campuran HKBP Batam melakukan kunjungan gerejawi ke gereja HKBP Ebenezer Pasir Indah Resort Marturia, dan mereka akan didampingi oleh Inang Diakones Deni Borusilitonga. Yang keenam, pembelajaran katekisasi CD. Pada hari ini Minggu tanggal 12 November 2023 diadakan pembelajaran katekisasi CD masuk pukul 14 waktu Indonesia Barat. Imbauan bagi seluruh orang tua yang anak-anaknya mengikuti pembelajaran katekisasi CD agar dapat mengingatkan anak-anaknya menghadiri pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Yen Philips Chandra Pasaribu, anak dari Bapak Manen Pasaribu, dan Ibu Mariati Sitompul, jemaat gereja kita dari WIK Blok 6, dengan pasangannya Saudari Lucinda Gultom, anak dari Bapak N. Gultom dan Ibu M. Nababan dari GKPI Pos Seinyamuk Resort Dumai.
Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 di Gereja HKBP Batam, masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedelapan, Partangyangan Punguan Kur Amasahata beserta keluarga. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 akan diadakan Partangyangan Punguan Kur Amasahata bersama keluarga bertempat di rumah keluarga Ergultom Borusitorus, alamat Tiban 2, Blok C1 nomor 42, masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kesembilan, Partangyangan Week. Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, Partangyangan Week dilaksanakan di Week Baloi Center. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dilaksanakan di Week Muara Takus dan Batam Kota. Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dilaksanakan di Balai Kolam Sektor 3, Week Sungai Panas, Week Batam Center, Week Kampung Nanas, dan Week Muka Kuning Parserahan. Yang ke-10, Partangyangan dan PHD kategorial terakhir. Dengan ini diinformasikan kepada seluruh jemaat pada hari Senin tanggal 13 November sampai dengan tanggal 18 November 2023 adalah jadwal Partangyangan Week dan PHD setiap kategorial putaran terakhir. Dan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 kita akan mengadakan ibadah penutupan Partangyangan Week dan PHD kategorial yang akan dilangsungkan di gereja kita masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ke-11, pelatihan musik. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, gereja kita mengadakan pelatihan musik bertempat di gereja masuk pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang ke-12, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 akan diadakan kegiatan ibadah Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di gereja kita HKBP Batam masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang akan menjadi utusan atau perwakilan dari gereja kita untuk mengikuti ibadah tersebut adalah yang pertama seluruh parhalado, yang kedua Punguan Ama PHD, yang ketiga Punguan Ama Sahata, yang keempat Punguan Ina PHD, yang kelima Punguan Ina Debora, dan yang keenam Punguan Ina Lubuk Baja, serta yang ketujuh Punguan Lansia. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, gereja kita hanya mengadakan ibadah minggu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah pukul 10 waktu Indonesia Barat dikhususkan untuk kegiatan ibadah yang diadakan oleh distrik. Ibadah minggu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat ditiadakan. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jemaat untuk beribadah pada waktu yang telah ditentukan. Ke-13,
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami mengimbau agar kiranya kita dapat membawa dalam doa pribadi kita masing-masing, supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun di dalam perawatan di rumah sakit. Yang ke-14, bunga altar pada minggu ini merupakan sumbangan dari punguan kategorial lansia. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan bunga altar tersebut. Yang ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada sepanjang minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Ke-16, warta keuangan. Saldo keuangan gereja kita pada per 11 November 2023 ialah 826.784.015 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan dan aktivitas di gereja kita. Amin. Kor ama PHD.
kita menyerahkan persembahan yang berbahan pada saat penyanyi dari KB nomor 200 1 dan seterusnya. Jalan hidup yang beras sepi,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu saat ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan bagi kita. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seseorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin bahasa Alkitabnya beda, karena ini edisi terbaru terjemahan Alkitab yang diterbitkan tahun 2022 yang lalu oleh PGI. Kita bisa belinya dan memakainya karena ini lebih sesuai dengan terjemahan aslinya dibanding terjemahan yang lama itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema minggu kita hari ini yaitu saling membangun dan menantikan hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu perjalanan hidup yang paling membosankan adalah menantikan. Sebagaimana ketika saat masih remaja atau masa-masa puber, orang Jerman menyebutkannya dengan istilah Sturm und Drang. Masa ini adalah masa yang penuh dengan gelora, sebab masa ini disebut dengan masa transisi. Kalau dikatakan dia sebagai anak-anak, seorang remaja itu tidak masuk lagi dalam kategori seorang anak. Kalau dikatakan dia sebagai seorang dewasa, dia juga tidak masuk dalam kategori seorang dewasa. Makanya seorang anak remaja itu sangat mengidam-idamkan kapan saya menjadi dewasa. Dan rasanya sangat lama sekali menjadi dewasa. Tapi setelah dia dewasa, dia memimpikan kembali enaknya masa muda, masa remaja dahulu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang masa remaja itu banyak kali yang kita nanti-nantikan. Inilah, itulah, kesuksesanlah, karirlah, dan bermacam-macam. Dan kapan ini akan kita dapat? Hal yang sama juga terjadi kepada kita ketika kita menantikan hari Tuhan. Karena menantikan hari Tuhan, datangnya Tuhan Yesus adalah sesuatu yang membosankan bagi sebagian orang. Bahkan kita sudah tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah pernah datang dan turun menjadi manusia. Dia sudah ada bersama-sama dengan ciptaannya, dan dia akan datang kembali. Dan sudah bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, berapa milenium orang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, namun toh juga belum datang. Dan sudah banyak sekali orang mendikte-dikte, memakai rumus itu dan rumus ini, mencoba untuk mencari orang-orang pintar untuk menetapkan kapan ini datang hari Tuhan. Tapi semuanya itu sia-sia, hari Tuhan juga belum datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di dalam
1 Korintus 13 ayat 12 diberikan kiasan demikian bahwa penantian akan orang percaya terhadap Yesus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penantian orang percaya itu, Paulus katakan bahwa sebenarnya kita sudah melihat Allah, kita sudah mengenal Allah, tetapi dalam sebuah kaca yang buram. Kita hanya mengenal Allah, melihat Allah secara samar-samar dan tidak jelas. Dan kapan kita bisa melihat Allah dengan jelas dan tidak samar-samar lagi dengan kontraks begitu? Adalah ketika hari Tuhan datang, ketika seseorang itu bertatap muka dengan Allah di hari Tuhan, hari penghakiman, hari terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya sudah melihat Tuhan, saya sudah mendengarkan perkataan Tuhan, saya sudah berbicara dengan Tuhan, saya sudah begini dengan Tuhan, itu omong kosong. Karena segala sesuatunya akan tampak jelas ketika Kristus datang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi hari ini kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan, kita mengetahui tentang Tuhan, itu sebenarnya masih samar-samar. Masih seperti di atas ada kaca yang buram. Kita melihat Tuhan tidak utuh, tidak kontraks, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Seperti proyektor kita 2 bulan atau 2 minggu salpu. Samar-samar do tadi sejolo. Tapi kalau sekarang udah jelas kan? Ngateri do itu sana. Itu saluara pengateri dawe. Samar-samar, tidak jelas. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keadaan yang demikianlah yang menjadikan orang sering karena samar-samar dan karena penantian akan Tuhan itu belum pasti kapan waktunya dan belum ada yang bisa membuat tanggal penanggalannya. Makanya banyak orang yang acuh tak acuh, menjadi apatis, tidak peduli, sudah bosan, atau tidak menyiapkan dirinya lagi menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak orang mengaku Kristen, memakai pernak-pernik orang Kristen, melengkekkan sesuatu ayat-ayat di rumahnya, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari ternyata dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita pergi pulang kampung ke Medan, ada angkot di sana, Tuhan beserta saya. Ale angkot itu nunggu dengan nongan manekong jolma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak orang yang demikian, yang membuat simbol-simbol ini, tetapi tidak menghidupi bagaimana kehidupan dari seorang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, Paulus katakan saat ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentang bagaimana kesiapan kita menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama sangat jelas dikatakan oleh Paulus bahwa hari Tuhan datangnya seperti pencuri di malam hari. Datang seperti pencuri di malam hari. Mengapa Paulus katakan ini kepada jemaat, kepada orang-orang di Tesalonika dan kepada kita saat ini? Tesalonika adalah sebuah kota yang sangat maju di Kekaisaran Romawi. Jemaat yang dibangun Paulus di sana adalah jemaat yang sebelumnya punya gaya hidup seperti orang-orang Tesalonika yang sebelumnya, orang-orang Romawi, yang tentunya dipengaruhi oleh budaya dan filosofi orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hidup bagi mereka adalah, hidup adalah hanya sekali, hidup harus dinikmati dan harus dinikmati sepuas-puasnya. Jadi hiduplah dan nikmatilah kepuasan duniawi karena hidup hanya sekali. Demikianlah filosofi orang-orang Romawi. Itu sebabnya orang-orang Romawi mau mengorbankan apapun. Kalau seorang ayah, karena mereka juga seorang kaum patrilianis, dia mau mengorbankan keluarganya, bahkan melelang anak istrinya hanya untuk mencari kepuasan atau kenikmatan duniawi. Kalau dia kekurangan uang untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya. Begitulah orang-orang Tesalonika atau orang-orang Romawi pada dasarnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun ketika Paulus
pergi menginjil ke sana, ada sebagian kecil jemaat orang-orang Tesalonika yang menjadi percaya kepada Tuhan dan meninggalkan cara hidup yang tadi itu, yang mencari atau tujuan hidup adalah mencari kepuasan lahiriah, kepuasan duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka tinggalkan budaya dan filosofi yang demikian, dan mereka memasuki ke tahap cara hidup yang Kristiani pada waktu itu. Namun sayang, Paulus tidak lama berada di Tesalonika. Dia harus pergi ke beberapa tempat untuk menginjili dan menyemangati jemaat pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pada saat momen-momen seperti inilah, di mana gembalanya, di mana seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menerangi hati dari umatnya, datanglah mereka para penyesat yang menaruh narasi-narasi tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Narasinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa hari Tuhan itu tidak ada. Yang lain juga mengatakan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Itu sebabnya banyak dari antara mereka yang menjual harta benda mereka karena mereka ketakutan. Untuk apa ini harta benda? Dan setelah mereka menjual harta benda mereka, lama-kelamaan orang-orang percaya pada waktu itu menjadi batu sandungan. Karena mereka tidak memiliki harta lagi, tidak memiliki sesuatu untuk melangsungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun ada juga yang berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa hari Tuhan akan segera datang dan akan dekat. Oleh sebab itu, mari, karena dunia ini sementara, nikmatilah kehidupan di dunia ini. Pergunakan uang, pergunakan segala potensi untuk mencari kepuasan dunia ini. Sebab apabila Tuhan datang, maka di mana Tuhan menempatkan kita, di situ kita tidak akan menikmati sebagaimana kenikmatan di dunia ini. Kalau sudah demikian diajarkan kepada jemaat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa tidak kacau? Apa tidak membingungkan dan membuat banyak orang yang keliru? Sehingga jemaat yang sebelumnya hatinya murni untuk menantikan kedatangan Tuhan, ternyata karena ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, jemaat menjadi ada yang terbelah, dia tidak percaya dengan hari Tuhan, ada yang menjadi orang yang menjual harta bendanya, bahkan ada yang menantikan kedatangan hari Tuhan dengan semakin jahat dibanding dengan sebelum dia mengenal Tuhan. Menjadi orientasinya adalah pemuasan hal-hal yang lahiriah dalam menantikan hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangankan masalah tentang hari Tuhan. Kalau misalnya ada masalah di tengah-tengah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bisa enggak patu pahung pesta menguli di hari Minggu? Kalau ada yang mengajarkan, ya udah dibayar mak. Ini sudah membuat keliru kan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Orang nanti akan berbondong-bondong ke pesta dan tidak datang lagi ke gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang membuat keliru, jangan diterima dulu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita harus kritisi itu dengan firman Tuhan. Apalagi topik mengenai akhir zaman atau hari Tuhan. Itu topik yang menarik hingga saat ini. Apakah ini benar atau bagaimana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Apakah dunia ini akan hancur atau bagaimana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena tema khotbah hari ini berbicara tentang hari Tuhan, kiamat atau parusia, maka orang-orang diajak untuk melakukan beberapa hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Salah satunya tadi, bahwa mereka yang menantikan hari Tuhan, mereka harus mempersiapkan diri karena hari Tuhan datang seperti seorang pencuri. Saya teringat waktu masih saya mahasiswa, ada begitu banyak orang yang keliru tentang film 2012. Karena ada narasi yang dibangun di sana bahwa hari kiamat akan terjadi tahun 2012. Saya pada waktu itu mungkin Facebook masih baru-baru keluar, buka-buka di Facebook, ternyata ada juga orang yang menjual harta bendanya, ada orang yang membangun kapal yang hebat, yang canggih, yang apabila tsunami datang kapal ini bisa bertahan menghadapi bagaimana bencana yang terjadi katanya di hari Tuhan tersebut. Dan sangat banyak orang yang keliru pada waktu itu, termasuk ada jemaat kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang ketakutan akibat dari isu tentang 2012 ini. Imang ngerina, amang doh tamuina. Namun Paulus dalam khotbah kita mengatakan tadi bahwa yang utama bukan tentang hari Tuhannya,
kapan kiamat, bukan itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang utama bukan itu, tetapi yang terutama bagi kita adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita tetap beraktivitas, bagaimana kita hidup menantikan hari Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari Bapak Ibu dan saudara-saudari. Itu sebabnya dia satu sangat jelas, tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Hal itu mau mengatakan kepada kita bahwa bukan ending dari zaman ini yang paling utama yang kita pikir-pikirkan. Tetapi bagaimana kita hidup saat ini, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yesus sendiri tidak tahu kapan hari kiamat, hari Tuhan. Malaikat sendiri tidak tahu itu kapan hari Tuhan. Bahkan ilmu pengetahuan Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah sangat canggih hingga saat ini. Belum bisa menemukan, mendikte dengan matriks atau dengan angka-angka logaritma, belum bisa menilai kapan ini tanggal dari hari Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Oleh sebab itu hari Tuhan seperti pencuri di malam hari. Kenapa dinarasikan seperti pencuri di malam hari? Ini mengibaratkan bahwa malam hari orang tidur, nyenyak. Dia dalam keadaan tidak waspada, dalam tidak keadaan siap siaga. Dan ketika datang pencuri, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, suddenly, orang lagi lengah, lagi tidur, lagi off, tiba-tiba datang pencuri. Demikian juga hari Tuhan datang. Gak tahu kita bagaimana momennya, atau pada saat kita di mana, pada saat apa kita kerjaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tiba-tiba datang hari Tuhan. Paulus juga menggambarkan bahwa hari Tuhan itu ibarat seorang perempuan yang hendak bersalin. Odin di bahasa Yunaninya. Di mana perempuan ini tiba-tiba bisa merasakan sakit yang luar biasa, di mana ini tidak diduga-duga dan tidak bisa ditunda. Tidak diduga-duga dan tidak bisa ditunda. Hari Tuhan juga demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tidak bisa diduga-duga dan tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu hari Tuhan ini dibagi dalam 3. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudari, hari Tuhan, Jom Jahwe atau Parisia, bisa itu datang secara personal kepada setiap orang. Secara personal. Waktu Adam dekat dengan Tuhan di taman, Tuhan bisa saja datang tiba-tiba menjumpai Adam di Taman Eden. Dan karena Tuhan turun, maka Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari seorang laki-laki atau Adam itu. Ternyata Adam kesepian, karena di taman itu hanya Adam yang seperti dia makhluk. Tidak ada makhluk yang lain yang menyerupai dia. Lalu Tuhan, karena Adam pada waktu itu masih dekat dengan Tuhan, masih melakukan apa itu kehendak Tuhan, ini menjadi berita sukacita bagi Adam ketika Tuhan datang kepada dia. Akhirnya Tuhan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi Adam, dan Adam berbahagia. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudari, hari Tuhan ketika Adam sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari-cari Adam. Adamnya nggak ada di situ, dan akhirnya Adam ketakutan dan dicari Tuhan dan ditemukan. Dan ternyata itu menjadi malapetaka bagi Adam. Ketika Tuhan berjumpa kembali dengan Adam, Tuhan mengutuk Adam dan Tuhan mengusir Adam dari taman itu. Secara personal, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau orang dekat siap melakukan apa itu kehendak Tuhan, ini menjadi berita sukacita bagi dia. Tetapi kalau dia adalah orang yang tidak mempersiapkan diri, masih melakukan dosa, masih terorientasi untuk hal-hal yang duniawi atau pemuasan kebutuhan lahiriah yang terpenting, maka tiba-tiba datang hari Tuhan kepada dia, dan itu menjadi malapetaka. Atau kepada Izebel dan suaminya, itu secara personal. Ketika hari Tuhan datang kepada suaminya dan Izebel, apa yang terjadi? Berita sukacita enggak? Enggak. Maaf cakap, kalau bagi orang Yahudi dimakan oleh binatang, mati dimakan oleh binatang itu ibarat seperti kematian yang paling menjijikkan.
Masih mending mati berperang daripada dimakan binatang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi ingat, hari Tuhan bisa terjadi secara personal bagi setiap orang. Hari Tuhan juga bisa terjadi secara kolektif, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Secara bersama-sama. Kita lihat Sodom dan Gomora. Kita lihat Mesir ketika Tuhan turun dan Tuhan tidak melihat tanda di atas pintu rumah dari setiap orang di Mesir, maka akan ada ratap tangis di tengah-tengah rumah itu. Tetapi ketika ada tanda dari darah anak domba di atas pintu rumah itu, ketika turun Tuhan dan melintasi Mesir, sukacita, tidak ada yang terjadi apa-apa di tengah-tengah rumah itu. Mereka bisa menikmati makan dan minum. Hari Tuhan juga bisa terjadi secara kolektif kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan kita nggak tahu, nggak bisa menduga-duga, dan tetapi tidak bisa ditunda. Dan hari Tuhan juga bisa terjadi secara universal. Kemarin khotbah tentang air bah. Secara universal. Dan kedatangan Kristus yang kedua kalinya juga adalah itu yang kita nantikan. Dia akan menghakimi, bukan menebus lagi. Bukan memisahkan atau bukan lagi untuk memilih-milih orang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetapi dia akan menghakimi setiap orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, artinya di setiap perjalanan hidup kita ini, kita nggak tahu kapan hari Tuhan. Yang perlu kita persiapkan adalah persiapkan diri. Lakukan apa kehendak Tuhan. Yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup sebagai anak-anak terang. Sikap kita berjaga-jaga atau siap siaga adalah dikiaskan Paulus sebagai anak-anak terang. Di Yohanes 16 ayat 15 dinyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menghasilkan buah. Dan di Efesus 5 ayat 8 dikatakan bahwa kita disebut sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang tidak bercacat, yang menjauhi hal-hal yang jahat. Ini sebenarnya gambaran dari perjanjian lama. Ketika seorang umat membawa persembahan ke hadapan imam, maka imam akan meneliti apakah persembahan ini adalah persembahan yang tidak bercacat. Katakanlah kurban dari seekor domba. Apakah ada cacat dalam tubuhnya? Kalau ada cacat dalam tubuhnya, maka ini akan ditolak. Tetapi ketika kurban itu tidak memiliki cacat, maka kurban itu akan dikurbankan bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Peraturan di perjanjian lama ini sangat ketat dan mau mengatakan bahwa apa yang mau dipersembahkan tidak boleh bercacat. Kemudian orang yang mempersembahkan juga harus menjaga kekudusan hidupnya dan jangan melakukan yang najis sebelum dia datang mempersembahkan persembahan ke hadapan Tuhan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang membawa persembahan itu harus hidup dalam kekudusan sebelum dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini juga sama seperti itu. Kita ini dipilih Allah, kita ini ditentukan oleh Allah, dan kita ini sudah dibuat oleh Allah, sudah tidak bercela, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi bagaimana kita? Kehidupan kita saat ini, apakah kita menjadi anak-anak terang atau masih tinggal dalam kegelapan? Kita sudah dipilih Allah, karena kita masih diberi kebebasan untuk memilih jalan kita. Anak-anak terang, terang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika sebuah lilin diletakkan di gereja ini, dia akan mampu menyinari gereja ini. Hanya lilin kecil, tidak dibutuhkan lilin sebesar gereja ini untuk menyinari gereja ini. Hanya satu. Apalagi kalau ada 2, 10, 100 dan penuh dengan gereja ini, mungkin gereja ini akan sangat terang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana saudara-saudari diletakkan, persiapkan diri. Kamu harus menjadi terang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kamu harus menjadi orang yang Kristiani. Di mana? Di situasi apapun, dalam menyongsong hari Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mungkin lingkungan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak bersahabat, tidak Kristiani. Tetapi di mana orang-orang yang dipilih Tuhan itu, ditetapkan oleh Tuhan untuk menghasilkan terang itu, dia harus terus mengeluarkan sinarnya, terangnya. Yesus mengatakan seperti kota yang terang di atas bukit. Mau siang atau malam, dia akan bisa kelihatan
Bapak Ibu dan saudara-saudari. Demikianlah anak-anak terang itu. Kalau ini pahimahun arni di bata, ikut tak sadari loh. Kita ini anak-anak terang, dipanggil Tuhan bukan untuk suatu pekerjaan kegelapan, tetapi untuk sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Yang ketiga, berjaga-jaga dan sadar. Ada sebuah cerita. Ada seorang pria yang sangat saleh dan sangat baik. Tapi dia memiliki seorang teman pemain judi. Suatu ketika si pemain judi mengajak dia untuk berjumpa. Tapi karena si pria ini tidak ada waktu, dia harus bermain terus di meja judi, sehingga dia mengajak temannya yang saleh ini untuk datang ke tempat dia bermain judi. Akhirnya temannya itu dengan berat hati datang ke tempat itu. Dan setelah di sana, tiba-tiba temannya ini dijumpai di situ bermain judi, dia hanya melihat-lihat, dan tiba-tiba dia ingin ke kamar mandi. Lalu si pemain judi ini mengatakan, pegang dulu kartu ini, jangan kelihatan sama orang lain ya. Janganlah, peganglah. Akhirnya dipegang. Setelah dia memegang beberapa menit kemudian, temannya ini pergi ke kamar mandi, datang polisi. Dan akhirnya ditangkap semua orang yang dalam ruangan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan ditahan seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang mau dikatakan dari sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Makanya penting untuk berjaga-jaga, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Sadar roha, terang, atau gregoruo. Kata ini menekankan kepada orang percaya harus berjaga-jaga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Seperti perempuan dalam Matius 25, ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana. Yang bijaksana mempersiapkan dirinya apapun yang terjadi. Ketika datang yang bodoh, minta dulu minyakmu, mereka tidak mau. Ketika ada godaan, ayolah nggak apa-apa, sebentar aja. Orang-orang yang sadar bahwa dia dipanggil Tuhan, bahwa dia menantikan kedatangan hari Tuhan, jangan lakukan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Martin Luther mengatakan bahwa sekalipun Yesus datang besok, aku tetap akan menanam apel hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menantikan hari Tuhan, sadar diri, tetap kerjakan pekerjaan kita sebelaku orang yang dipilih oleh Tuhan. Muluarok siap kita guru tong maajari akedat lagi. Kalau ada dari medis, tetap layani orang-orang. Atau dari pihak keamanan, pihak politisi dan yang lain, tetaplah lakukan segala sesuatu. Tetapi ingat, tetaplah dalam batasan kamu itu dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan dan dikuruskan Tuhan. Ajarilah hal-hal yang baik, berpolitiklah dengan baik, berpolitiklah untuk membangun bangsa. Teruslah lakukan bisnis ekonomi yang lain, tetapi ingat bahwa segala sesuatunya harus menjadi terang bagi orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam menantikan kedatangan hari Tuhan, umat Tuhan harus punya senjata, perlengkapan, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Iman sangat dibutuhkan di zaman sekarang, walaupun teknologi sudah maju, walaupun EA sudah sangat maju, artificial intelligence, kecerdasan buatan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di Amerika Serikat, mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan yang secara konservatif memiliki atau memahami pernikahan, mereka yang lebih setia kepada pasangan hidupnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sehingga kelanggengan pernikahan mereka jauh lebih langgeng dibanding kepada mereka yang sama sekali sudah menolak iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang di Amerika yang secara konservatif memahami pernikahan itu adalah harus ada kaitannya dengan Tuhan. Pernikahan itu adalah sakral bagi mereka. Berbeda dengan mereka yang tidak mengakui Tuhan lagi. Bagi mereka pernikahan itu hanya sebatas urusan pribadi dengan pribadi. Kalau sudah tidak nyaman, tinggalkan, atau bisa kontrak, mengontrak. Kalau sudah tidak nyaman, tidak menguntungkan lagi, tinggalkan. Namun mereka yang menikah, mengamahani ini sebagai sesuatu yang sakral, mereka walaupun ada yang tidak nyaman lagi, mereka selalu berupaya untuk mempertahankan pernikahannya itu. Nggak tahu di Indonesia atau di orang-orang Batak bagaimana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apakah pernikahan ini masih sesuatu yang sakral
atau sudah memahami ini urusan pribadi saya dengan si B, si suami dan si istri. Walaupun mereka tergolong negara yang sudah sangat maju, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun angka Kristenan di sana justru merosot, tapi orang-orang yang setia tadi, angkanya jika mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masih lebih banyak pernikahannya terselamatkan. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman juga kita butuhkan di zaman sekarang ini. Zaman ini adalah zaman yang penuh dengan roh kompetisi dan persaingan, di mana yang mendominasi adalah tren. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu kan zaman ini sekarang. Pelayanan kan kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya. Mau lebih di pamal, tuh apa mula pamuram. Permusuhan dan perang itu yang kita dengar setiap hari. Buka Facebook, buka YouTube dan yang lain, yang kita dengar adalah permusuhan dan peperangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bahkan kekristenan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak yang merindukan salib tanpa salib yang punya gagang. Kita lihat salib ini, kalau ada gagangnya akan mudah dibawa kemana-mana. Tapi salib yang tidak memiliki gagang tidak mungkin dibawa hanya dengan satu tangan, tapi dia harus dipikul. Oleh sebab itu banyak orang Kristen sekarang masuk menjadi orang percaya, katanya beriman supaya jalan hidupnya mulus-mulus. Memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu adalah cara yang termudah untuk memuluskan segala sesuatunya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus katakan di sini, menghadapi tantangan zaman itu, umat harus mengenal iman. Mereka harus hidup dalam kasih, mereka hidup dalam pengharapan. Bertopongkan iman, berbaju jerahkan kasih dan pengharapan. Ini adalah bagian-bagian yang sangat urgen dalam tubuh kita, vital. Kalau tidak dilindungi, maka akan rusak. Sama seperti jantung kita, paru-paru kita, atau otak kita dalam kepala kita. Kalau tidak dilindungi, maka akan sangat mudah rusak. Iman juga harus dilindungi, ditaruh di tempat yang aman. Jangan dibiarkan rusak. Pengharapan dan kasih juga demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menghadapi tantangan zaman ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tabuah magelekta, tajari magelengta, mempersiapkan hari Tuhan. Mereka harus memiliki iman, mereka harus memiliki kasih, supaya mereka tidak menganggap yang lain sebagai temannya berkompetisi atau bersaing, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mereka harus memiliki pengharapan, supaya ketika datang ancaman-ancaman atau godaan dunia dan mereka tidak mendapatkan itu, mereka masih memiliki pengharapan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan iman, kasih, dan pengharapan. Karena kita dipilih Tuhan bukan untuk dibinasakan oleh Tuhan, tetapi kita dipilih Tuhan adalah untuk menerima keselamatan bersama-sama dengan Kristus di sorga kelak. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini. Kiranya Tuhanlah yang menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya ya Tuhan segala sesuatu yang kami hadapi di zaman sekarang ini, kami memakai iman, kasih, dan pengharapan yang daripada Tuhan, supaya dunia ini tidak menyesatkan kami ya Tuhan, supaya dunia ini tidak melunturkan rasa percaya kami dan keberimanan serta kasih dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena tantangan akan semakin banyak ya Tuhan. Tuhanlah yang mengurapi umat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati pengharapan dari umat Tuhan, sehingga umat Tuhan bersuka cita dan tetap melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya umat-Mu ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita.